wajib dan mata jadi seluruh mahasiswa FKIP itu mendapatkan mata kuliah ini dengan silabus dan materi perkuliahan yang sama ya, karena RPP atau rencana pembelajaran itu disusun secara bersama dari tim fakultas yang akan disampaikan oleh masing-masing dosen di masing-masing program studi ya. Nah, mata kuliah ini diampu oleh saya sendiri. Mungkin sudah tahu namanya, udah kenal ya? Atau ada yang belum kenal? Ya, udah kenal. Ini mahasiswa semester 5 sekarang. Berarti sudah hampir mau selesai. Perasaan baru ini masuk bergabung di Unsri. Ini sudah semester 5. Semester 5 itu sudah mikir-mikir gitu ya. Udah mau nanti proposalnya tentang apa, sudah mau judul penelitiannya apa, udah mulai pusing nih di semester 5. Kalau kemarin mungkin belum terlalu pikir, apalagi semester 5 biasanya teman udah punya judul, udah di ACC semua PA-nya, ini belum belum di ACC, mulai mulai gelisah gitu ya, gelisah. Jangan nanti judul saya ini tidak tepat gitu ya. Dan jangan asal memilih judul gitu ya. Ya, jadi mata kuliah ini diampu saya sendiri. Biasanya kita di di khususnya di prodi pendidikan matematik itu pengampu mata kuliahnya tim, tapi mulai semester ini kita memiliki tanggung jawab masing-masing satu mata kuliah, setelahnya itu baru tim ya. Kebetulan saya kebagian mata kuliah yang saya ampu sendiri adalah mata kuliah pengelolaan kelas digital. Baik, sebelumnya saya mohon maaf karena beberapa hal. Yang pertama, perkuliahan sudah 2 minggu kita tunda karena memang kebetulan saya belum bisa memberikan perkuliahan. Takutnya nanti tidak maksimal karena perselisihan waktu antara Indonesia dan saya. Kebetulan ada tugas di Belanda kemarin selama 2 minggu, jadi belum bisa bergabung. Takutnya saya pagi di sana, kalian di sini malam, siang, enggak pas waktunya. Begitu juga kalau saya siang, kalian di sini sudah malam. Jadi nggak ada berbeda waktu yang pas untuk kita. Kalau mau asal-asal saja sebenarnya bisa saja saya, tapi saya untuk mata kuliah ini karena saya mengampuh sendirian, jadi saya perlu mempersiapkan dengan sebaik mungkin ya. Nah, jadi mata kuliah ini 2 SKS saya share RPP atau RPS-nya ya. Kalau di web Prodi mungkin sudah ada juga ini yang dalam bentuk modul handbook ya, karena kita sekarang sudah terakreditasi internasional, jadi RPS-nya adalah RPS berupa modul handbook. Tapi ini saya share yang versi fakultasnya ya, yang seluruh fakultas menggunakan RPS ini. Sebenarnya saya ada slide tayangan tadi yang mau saya rangkum semua kegiatan perkuliahan kita. Namun entah kenapa ini Canva saya itu tidak bisa belum bisa di-share. Oke, apakah tayangan saya sudah tampil? Sudah, Bu. Sudah tampil, Ibu. Apa yang tampil sekarang? RPS, Bu. Oke. Nah, nanti pengelolaan kelas digital itu seperti inilah ya, bentuk-bentuk perkuliahan kita, karena kuliahnya itu melalui jaringan. Nah, jadi kita harus banyak-banyak mengkonfirmasi, mengklarifikasi apakah yang kita sajikan itu bisa dilihat oleh mahasiswa ataupun oleh siswa dan sebaliknya, apakah suara itu didengar atau tidak. Jadi tidak langsung nyerocos ngomong, tahu-tahu misalnya jaringannya putus, tahu-tahu apa ada kendala apa yang sehingga ada yang tidak tersampaikan.
Jadi ini judul mata kuliah kita pengelolaan kelas digital. Ini dosennya karena ini disusun oleh tim, jadi tidak dituliskan di sini. Deskripsi mata kuliah. Jadi mata kuliah kita adalah mata kuliah wajib ya di Pendidikan Matematika Unsri yang mempelajari berbagai teknik di sini ya, berbagai teknik memilih teknologi dalam kelas digital, menerapkan konsep manajerial dalam pengelolaan kelas digital, melakukan penilaian terhadap performa siswa dalam kelas digital. Sebenarnya prinsipnya hanya 3 sebenarnya dalam pelaksanaan pembelajaran itu ya. Bagaimana kita merancang pembelajaran, bagaimana kita menerapkan pembelajaran ya, dan bagaimana kita melakukan evaluasi. Ketika menerapkan pembelajaran, konsep-konsep atau prinsip-prinsip penerapan pembelajaran itu harus kita akomodir semua. Kalau di kelas konvensional yang kita bertemu secara langsung di dalam kelas, mungkin kita bisa ngomong langsung gitu kan. Nah, kalau di kelas digital itu kita tidak bisa. Kita harus buat dia serinci atau sedetail mungkin. Karena apa? Karena biasanya pembelajaran kelas digital itu dia bisa saja sinkronus, bisa saja asinkronus gitu ya. Nah, ada sinkronus, ada sinkronus, ada asinkronus. Ada yang tahu istilah sinkronus dan asinkronus? Merasa aneh dengan istilah itu tidak? Atau pernah biasa dengar ya? Putri ya, Pak Putri tadi mau ngomong Putri. Kalau yang Putri tahu mengenai asinkronus itu kelasnya itu dilakukan secara eh, tidak dilakukan dalam waktu yang sama dan tidak mengharuskan eh, pengajarnya itu berada pada tempat yang sama seperti itu. Tidak harus dalam waktu yang sama dan pengajar dan peserta didiknya tidak dalam kelas yang sama gitu ya. Iya, Oke, kalau sinkronus apa? Kalau sinkronus, yang lain mungkin. Izin jawab, Ibu. Ya, Untuk sinkronus itu interaksi pembelajaran antara pengajar dan siswanya itu dilakukan pada waktu yang bersamaan. pada waktu yang bersamaan. Tempatnya? Dengan teknologi video atau chatting kayak Zoom sekarang, Ibu. Ya. Tempatnya boleh sama atau boleh berbeda? Zulfa, Zelfi, Kalau untuk tempatnya itu boleh berbeda karena bisa menggunakan teknologi video. Jadi seperti Zoom saat ini, setahu saya. ya, oke, ya tempatnya boleh berbeda. Maksud saya platformnya boleh harus sama atau boleh berbeda? Platformnya sama, Ibu. Oh, platformnya sama. Oke, bagus ya. Ada yang punya argumentasi lain? Amori? Ada Amori. Ada, Bu. Oke, apa Amori? Mana wajahnya Amori? Apa menurut Amori? Sinkronus, asinkronus? Jadi pembelajaran sinkronus itu proses pembelajaran yang interaksi antara dan eh, pengajar dan peserta didiknya itu dilakukan di waktu bersamaan. Tapi kalau asinkronus itu pembelajarannya tuh lebih fleksibel, tidak harus dalam waktu yang sama dan tempatnya juga boleh berbeda, Bu. Oke, kasih ya. Baik, udah benar semua ya sebenarnya jawabannya. Jadi sinkronus, sinkron. Nah,
Sinkron itu berarti kan cocok gitu. Nah, cocok, waktunya sama, tempatnya sama. Tempat itu maksudnya tempat ketemunya gitu ya. Bukan tempat duduknya. Nah, tempat ketemu. Kalau misalnya kita sekarang ini sinkronus atau asinkronus? Sinkronus. Sinkron. Iya, sinkron. Walaupun sebenarnya tempat duduknya kan beda-beda, tapi platform bertemunya, tempat ketemunya itu sama. Jadi sekarang ini kita termasuk sinkronus. Ya. Jadi kalau orang bicara sinkronus itu tidak melulu harus di dalam kelas. Itu sudah termasuk sinkronus juga, tapi tidak melulu di dalam kelas. Ibaratnya kalau sinkronus itu, kalau istilah blendednya itu face to face ya, ketemu langsung siswa dengan guru. Boleh secara online, boleh juga secara offline di kelas atau online di ruang atau di jaringan seperti ini. Asal waktunya sama-sama. Sekarang misalnya 11.30 sama-sama 11.30 kita ngomong. Begitu saya ngomong, langsung kalian menangkap apa yang saya omongkan. Begitu kalian ngomong, saya langsung menerima apa yang kalian sampaikan. Ya, jadi dia sinkron dalam waktu dan tempat yang sama. Tempat itu tidak mesti tempat dia berada gitu ya, tapi tempatnya itu dalam arti media ketemunya. Nah, bisa saja dia ketemunya di dalam kelas yang selama ini kita lakukan, bisa juga ketemunya secara via Zoom seperti ini. Asal waktunya adalah sama, ya, itu sinkronus. Jadi ketika ditanya orang sinkronus itu tidak melulu selalu dalam bentuk offline di dalam kelas. Secara online pun kita terkategori sebagai kegiatan yang sinkronus. Sinkron antara guru dan siswa, antara dosen dan mahasiswa. Nah, kebalikannya kalau asinkronus berarti yang tidak sinkron, waktunya tidak sinkron. Ketika saya menyampaikan materi misalnya, ya, saya cuap-cuap materi, terus saya upload di e-learning atau di LMS tertentu misalnya ya. Saya melontarkan misalnya topik diskusi. Silakan kalian diskusikan tentang bla 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 bla. Saya upload, saya posting itu misalnya pukul 8 dari tempat saya, 8 pagi. Mahasiswa itu bisa berkomentar, tidak mesti di jam 8 itu gitu kan. Ketika saya ketika saya submit postingan itu, bisa saja misalnya Raisa komennya di jam 10 siang misalnya ya, atau jam 10. Amori misalnya komennya di jam 4 sore misalnya ya, atau misalnya Zelvi komennya di jam 8 malam. Itu kan beda-beda berarti. Nah, yang di topik diskusinya sama ketika saya posting suatu topik diskusi tertentu pada jam tertentu yang menanggapi itu di jam yang berbeda. Itu berarti tidak sinkron ya. Tidak real time. Begitu saya menyampaikan sesuatu kalian tidak langsung menanggapi. Itu namanya asinkronus. Waktunya berbeda-beda ya. Nah, biasanya ketika kita menerapkan sebuah pembelajaran yang berbasis LMS, Learning Management System, itu kita mengkombinasikan antara sinkronus dan asinkronus. Ada saatnya kita ketemu secara bersama-sama dalam waktu yang sama, ada saatnya itu kita sebentar ya, ada telepon. Halo, halo, Assalamualaikum sih. Ya, Ibu di Indo ngajar. Iya, iya, biar agak. Kalau ada ini mahasiswa yang nak ke sini suruh antar deh. Kalau tidak bisa sudah ada apa-apa. Ya, iya, ya, suruh tidak apa-apa. Oh, iya, iya, tidak apa-apa. Ya, ya, kasih ya. Yuk, Waalaikumsalam.
Oke ya, kita ulang tadi saya share. Sampai di mana tadi? Sinkronus ya, sinkronus dan asinkronus. Kita bisa mengkombinasikan. Jadi kalau sinkronus, sinkron, waktunya bersamaan di tempat yang sama, bisa offline, bisa online. Kalau asinkronus biasanya dia online. Ya, asinkronus biasanya online. Jarang kita melakukan pembelajaran yang asinkronus offline. Saya taruh bahan di meja, misalnya di ruangan, nanti ada yang datang, tahu-tahu diskusi kan nggak bisa seperti itu, jarang sekali ya. Biasanya yang asinkronus itu adalah kegiatan yang online ya, kegiatan bukan online, kegiatannya yang daring. Dalam jaringan. Bisa nanti melalui e-learning, bisa melalui platform-platform digital yang lain ya. Oke. Jadi itu deskripsi mata kuliah kita. Jadi kegiatan ini bentuknya gabungan ya, ada ceramahnya, ada presentasinya gitu ya. Ada proyeknya sebenarnya. Evaluasi itu akan dilakukan melalui proyek. Nanti ini sudah ada yang revisi. Jadi itu deskripsi mata kuliah kita. Capaian mata kuliah itu mahasiswa mampu nanti memiliki tanggung jawab dalam mengelola kelas digital dalam pembelajaran, menguasai konsep dasar pengetahuan eh, tentang prinsip karakteristik pengelolaan kelas digital, menguasai TIK untuk pembelajaran kelas digital, dan eh, menguasai karakteristik pembelajaran matematika untuk kelas digital. Selanjutnya, mampu menyusun perangkat pembelajaran untuk kelas digital dan mampu menggunakan TIK dalam menyusun perangkat pembelajaran kelas digital, terampil merancang dan menjalankan kelas digital. Ya, bentar ya.
Bentar ya, saya mau coba buka Canva saya yang oke ya, kita lanjutkan ya. Ini tidak tahu ada permasalahan, Canva saya tidak bisa dibuka, jadi saya coba download. Jadi ini mata kuliah kita, pengelolaan kelas digital. Untuk jadwal ya di Indralaya itu Rabu jam 10.40 sampai 12.20 ya. Terus tadi ini deskripsi mata kuliah. Ini tadi yang nama, ini yang sudah saya kembangkan ya, yang terbaru deskripsi mata kuliah. Jadi ini mata kuliah fakultas berbobot 2 SKS
yang dalam pelaksanaannya nanti mahasiswa akan mempelajari secara teoritis dan praktis. Terus secara teoritis apa yang akan dipelajari yaitu tentang konsep-konsep dan prinsip-prinsip pembelajaran pada kelas digital, pemanfaatan teknologi digital yang aman dan etis dalam pembelajaran secara aktif dan kolaboratif, desain perencanaan pembelajaran di kelas digital, pengelolaan pembelajaran kelas digital, pelaksanaan pembelajaran kelas digital, serta evaluasi pembelajaran kelas digital. Ya, jadi mencakup semua persiapan dalam mendesain perencanaan, nanti pelaksanaan atau implementasinya sampai evaluasi ya. Itu secara teorinya, secara prakteknya nanti mahasiswa akan melakukan praktek di laboratorium ya. Mungkin nanti di lab pendidikan matematik atau di lab multimedia. Apa yang akan kita lakukan di sana mahasiswa diharapkan nanti mampu menerapkan berbagai aplikasi Learning Management System atau LMS, di antaranya ada Moodle, ada Genomius, Schoology, Google Classroom ya. Atau bisa saja nanti kita menggunakan LMS yang lain yang mungkin Canva gitu ya. Bukan Canvas gitu ya. Canvas ini masuk juga sebenarnya. Canvas bisa saja kita gunakan untuk proses pembelajaran kita. Atau kalau dulu ada yang istilahnya itu ada yang satu lagi kelas digital sekarang sudah berbayar sepertinya, jadi tidak dimasukkan di sini ya. Nah, selain itu mempelajari optimalisasi penggunaan nanti berbagai aplikasi pembelajaran secara online, baik itu melalui Zoom, melalui Google Meet, atau melalui aplikasi yang lain, serta pelaksanaan penilaian kelas digital, yaitu online assessment. Ya, jadi ini lingkup dari apa yang akan kita pelajari dalam satu semester ini, ya. Intinya di sini kita akan mengembangkan sebuah learning management system. Nah, learning management system yang biasa kita gunakan kalau dulu di Unsri itu kan namanya e-learning ya. Jadi e-learning itu merupakan LMS, learning management system. Namanya kalau pembelajarannya e-learning. Nanti basisnya apa yang digunakan? Bisa Moodle misalnya ya. Nah, kalau kalian nanti mahasiswa PPG itu sekarang itu Canvas yang digunakan. Canvas, tidak Moodle lagi. Nah, itu sebuah aplikasi ya, aplikasi yang tinggal digunakan untuk kegiatan pembelajaran kelas digital yang termasuk dalam kategori Learning Management System, yaitu sebuah sistem yang mengelola pembelajaran. Di dalamnya nanti akan ada materi ya, tempat kita mengupload materi, tempat kita membuka ruang diskusi, tempat kita melakukan asesmen ya, tempat kita melakukan kegiatan-kegiatan, tempat upload tugas misalnya kan itu yang kita lakukan dulu ya ketika di e-learning, upload video, upload tugas gitu ya, melakukan absensi ya, kehadiran siswa atau mahasiswa itu melalui e-learning ya. Itu namanya LMS. Nama aplikasinya itu secara globalnya itu namanya Learning Management System. Nanti basisnya bisa pakai Moodle atau bisa pakai Canvas atau misalnya Google Classroom atau menggunakan yang lainnya. Oke. Ada sampai di sini ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silakan langsung komentar saja ya. Kita lanjutkan. Kalau belum. Nah, topik perkuliahan kita. Jadi kita dalam 16 pertemuan, pertemuan 1 termasuk pengantar saja dulu, nanti minggu depan baru kita masuk ke materi. Jadi pertemuan pertama itu masuk ke transformasi pembelajaran digital yang hari ini yang akan kita bahas ya. Transformasi pembelajaran digital. Pertemuan kedua dan ketiga itu akan membahas konsep-konsep utama dalam pembelajaran digital.
Terus pertemuan keempat kita akan membahas prinsip-prinsip pembelajaran digital yang efektif dan berbagai resikonya apa. Pertemuan kelima dan enam, lingkungan pembelajaran kelas digital, bagaimana bentuknya gitu ya. Pertemuan ketujuh, kita mengenal berbagai LMS. Mengenal berbagai LMS yang disebutkan di deskripsi tadi. Ada Moodle, ada Canvas, ada Google Classroom, dan lain sebagainya. Ya. Mungkin nanti kita kerucutkan 2 atau 3 jenis saja, karena kalau terlalu beragam nanti kita sulit untuk mendiskusikannya gitu ya. Nah, jadi kita fokuskan saja nanti 2 atau 3 LMS yang kita gunakan. Pertemuan ke-8 itu UTS, pertemuan ke-9 strategi pembelajaran digital, pertemuan 10 pemanfaatan teknologi digital dalam pembelajaran secara aktif, kolaboratif, aman dan etis. Pertemuan 11 itu menggunakan teknologi untuk menciptakan pengetahuan konten dan artefak baru berbasis digital. Pertemuan 12 itu online assessment. Ya, jadi penilaiannya atau assessment atau evaluasinya ya. Evaluasi yang dilakukan secara online sebagai bentuk penilaian pada kelas digital. Nah, secara materi kita sampai di pertemuan ke-12. Pertemuan 13 sampai pertemuan ke-15 itu yang kita lakukan adalah pengembangan kelas digital dan publikasinya. Nah, sebenarnya mulai dari pertemuan pertama itu kita sudah mulai merancang gitu ya, merancang kelas digital yang akan kita buat. Nanti akan dipinalisasi di pertemuan ke-13 sampai ke pertemuan ke-15. Itu nanti akan kita lakukan uji coba juga di antara pertemuan ini. Kalian cobakan kelas yang kalian buat itu kepada beberapa siswa. Tidak harus ke sekolah ya. Boleh siswa di lingkungan masing-masing. Kita cobakan apa permasalahannya, apa kelebihannya, apa kekurangannya dari kelas digital yang sudah kalian buat. Nah, nanti bayangannya kelas digital itu kayak kalian menggunakan e-learning kemarin gitu. Nah, jadi kalian nanti membangun sebuah kelas sendiri, misalnya kelas matematik, matematik kelas 7 misalnya ya, atau matematik kelas 7A atau matematik kelas 7B. Nanti di dalamnya akan kalian sajikan tujuan pembelajaran matematik pada kelas tersebut gitu ya. Kegiatan-kegiatan pembelajaran apa saja yang akan dilakukan. Nah, seperti yang saya sebutkan di awal, beda dengan kelas konvensional. Kalau konvensional itu kan instruksinya kan disampaikan secara langsung saja gurunya. Silakan anak-anak misalnya buka buku ini halaman sekian. Kerjakan misalnya atau diskusikan topik tentang ini. Nah, itu kan disampaikan langsung oleh guru gitu kan. Karena antara guru dengan siswa itu sinkronus. Dia berada pada waktu yang bersamaan. Nah, kalau misalnya kelas digital itu lebih cenderung dia bentuknya asinkronus, walaupun bisa saja sinkronus ya. Tapi lihat dia lebih cenderung ke asinkronus. Dengan demikian, bahwa pembelajaran di kelas digital itu harus dibuat selengkap mungkin, sedetail mungkin apa yang harus dilakukan oleh siswa. Misalnya siswa diperintah untuk melakukan apa? Itu sudah jelas di dalam kelas digital kita. Siswa mendiskusikan ini, misalnya ya, di ruang diskusinya mana gitu ya, tempat mereka mengupload hasil diskusinya di mana, itu sudah harus disediakan dengan baik. Ya, kapan mereka harus upload dan seterusnya itu harus disampaikan detail di dalam kelas digital. Kenapa? Karena ya di sana kan gurunya nggak ada gitu. Maksudnya gurunya tidak standby nungguin kelas itu kan. Nggak mungkin 24 jam kita menunggu siswa komentar tentang diskusi ini langsung kita balaskan, tidak seperti itu. Sehingga kalau ada siswa yang bingung dengan instruksi yang harus kita lakukan, nanti siswanya bertanya-tanya gitu kan. Nah, agar tidak terjadi pertanyaan atau kebingungan siswa, maka step-step yang harus kita berikan di dalam kelas digital itu harus tempat uploadnya di mana, kapan menyelesaikan itu,
dikerjakan secara individu atau kelompok gitu ya, bagaimana mengerjakannya, semua harus rinci kita berikan di dalam kelas digital. Itu bedanya yang menonjol ya antara kelas digital dengan kelas konvensional ya. Nah, nanti pertemuan 13-15 tadi ya pengembangan kelas digital, pertemuan ke-16 itu UAS ya. UAS-nya adalah kita tidak menanyakan tentang teoritis, kita berbasisnya adalah project. Projectnya apa? Projectnya ya mengembangkan kelas digital. Jadi saya nanti akan memberikan penilaian seberapa lengkap kelas digital yang kalian sudah kembangkan tersebut. Ya, itu. Halo, apakah bisa mengikuti saya? Bisa, Ibu. Oke. Jadi tidak dibiarkan itu saja ya, takutnya nanti saya ngoceh-ngoceh, kalian ini yang offline, yang off cam ini tidur gitu ya, sambil nonton apa gitu, sambil makan misalnya ya, atau sambil mencibir, saya kan nggak tahu gitu. Nah, itu kendala sebenarnya, kendala kelas digital ya gitu. Kita tidak bisa apa istilahnya itu, tidak bisa mengatasi itu secara maksimal ya. Gantung siswanya saja, tergantung mahasiswanya mau serius ngikutin kuliah kah atau enggak gitu kan. Nah, enggak bisa kita marah-marah langsung ya, karena itulah keterbatasan kelas kalau dilaksanakan secara daring seperti ini ya. Nanti disuruh nanya, misalnya dipanggil, maaf Bu, sinyal saya lagi tidak bagus, saya tidak bisa komen. Itu kan klise alasan-alasan seperti itu. Itu sudah ya, kalau dosen kan sudah tahu gitu karakteristik mahasiswa atau siswa yang seperti itu ya. Ketika ditanya cecak misalnya, cecak jaringannya putus gitu kan, cecak tidak nyambung dan seterusnya. Atau malah nanti ada yang sedang kuliah, tahu-tahu dia ada di atas motor, padahal udah tahu itu jamnya perkuliahan daring ya, yang sinkronus. Nah, udah jelas sinkronus. Kalau apalagi yang asinkronus. Nah, kalau asinkronus ya enggak tahu sambil di mana, mungkin dia sambil liburan kuliah gitu kan. Oh ini ada mata kuliah ini dia liburan bersama keluarga sambil ngisi daftar hadir saja terus enggak terlalu ngikuti. Itu adalah salah satu keterbatasan dari bentuk pembelajaran yang digital seperti ini. Itu tidak bisa kita tidak bisa kita tutup, tidak bisa kita hindari. Tinggal guru atau dosen itu gimana caranya agar dalam kondisi yang seperti itu, tujuannya kan agar siswa atau mahasiswa itu tetap melakukan proses pembelajaran ya, tetap belajar. Kalau mau dihindari 100% itu tidak bisa. Tinggal kesadaran mahasiswa atau siswa sendiri mau serius belajarkah atau tidak ya. Nanti dosen atau guru itu udah punya feeling, dia udah kenal masing-masing mahasiswa itu. Karakteristik mahasiswa itu udah tahu. Oh, ini suka gini. Siswa ini tipenya seperti ini. Udah tahu, siswa yang ini kalau ngumpul tugas selalu telat misalnya ya, ini rajin, kalau ditanya ini langsung respon, kalau ini lambat respon, itu nanti akan, kalau kalian jadi guru itu kalian akan kenal dengan sendiri masing-masing karakteristik siswa ataupun mahasiswa gitu ya. Nah, jadi itu keterbatasan. Kalau kita pembelajarannya secara konvensional di dalam kelas, itu kan bisa langsung dilihat gitu kan. Yang ngantuk kita tahu gitu ya, yang ngobrol kita tahu, yang ini melakukan apa kita tahu, sehingga kita bisa langsung memberikan treatment apa untuk siswa yang seperti itu. Tapi kalau dia di kelas seperti ini, kelas digital itu kita mengalami kesulitan untuk melakukan hal tersebut. Tinggal lagi bagaimana kita selaku guru ataupun dosen merancang sebuah aktivitas yang bisa membuat
siswa itu belajar dan tujuan pembelajarannya tercapai. Katanya kan tujuan pembelajaran kita agar siswa kita mampu apa, siswa bisa membuat apa, bisa melakukan apa, itu tujuan pembelajarannya. Ya, jadi aktivitasnya apa gitu, cara memantaunya bagaimana, ya, cara mengaksesnya atau menilainya bagaimana. Nah, itu yang dirancang oleh guru zaman sekarang sebenarnya. Guru zaman sekarang itu seperti itu. Ya, jadi ini ya kegiatan perkuliahan kita untuk 16 pertemuan ke depan. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Paham ya? Ya. Oke. Itu mata kuliah kita. Nah, nanti bentuk perkuliahan kita, ini metodenya saya kalau pertemuan pertama ini kita kan masih pengantar dulu ya, kita belum masuk ke teori yang ini. Nanti bentuknya saya akan menerapkan modelnya NGT. Ya, proses pembelajaran kita itu NGT. Nominal Group Teknik. Ya, saya akan menerapkan itu. Nominal Group Teknik. Jadi bentuknya nanti seperti kalau kalian pernah dengar FGD gitu ya. Focus Group Discussion. Tapi kalau FGD itu boleh ada yang tidak mengungkapkan argumentasi. Tapi kalau NGT itu semua harus ngomong. Semua harus menyampaikan pendapat. Ya. Nah, nanti apa hasil pendapat dari masing-masing siswa atau mahasiswa itu kita akan urutkan mana yang paling banyak, mana yang paling sedikit gitu ya. Dan itulah nanti kesimpulan dari topik pembelajaran kita pada pertemuan tersebut. Misalnya ini, nanti minggu depan itu tentang transformasi pembelajaran digital. Silakan mahasiswa untuk membaca, nanti akan saya kirimkan ya draft buku digital kita yang sudah disusun oleh tim. Kalian boleh mencari sumber-sumber yang lain, tidak dari sana saja ya. Kalian boleh mencari sumber rujukan yang lain. Jadi kalian semua harus sudah membaca tentang transformasi pembelajaran digital. Nah, nanti apa yang akan diungkapkan? Nanti saya akan ungkapkan pertanyaan-pertanyaan yang perlu disampaikan oleh masing-masing mahasiswa. Masing-masing harus mengemukakan idenya, tidak ada yang diam saja. Ya, karena itu modelnya seperti itu, metodenya seperti itu, metodenya NGT, Nominal Group Discussion. Nanti bagaimana bentuknya besok kan ada kuliah umum di S2. Nah, dia menjelaskan tentang NGT, mungkin Bu Weni sudah men-share undangan ya. Nah, besok silakan dihadiri kuliah umum kita jam 9. Sebelum jam 9 sudah harus join di Zoom. Nah, itu nanti narasumbernya dari UTM, dari Malaysia. Itu nanti dia akan menjelaskan tentang metode NGT itu. Metode NGT sebenarnya bisa juga kalian selain untuk pembelajaran, kalian bisa juga gunakan untuk penelitian nanti, pengumpulan data. Misalnya melakukan validasi instrumen pakai NGT. Kalian ngundang beberapa pakar atau beberapa validator, nanti mereka menyampaikan masukan terhadap instrumen yang kalian sudah buat. Ya, nah, mana yang komen-komen mana yang sesuai yang sama dengan masing-masing validator, itulah yang kalian simpulkan bahwa instrumen kalian itu apa nilainya gitu ya. Apakah udah bagus, apakah masih perlu diperbaikan, perlu perbaikannya di bagian mana. Nah, itu lebih kompleks ya, lebih bagus untuk memvalidasi sebuah instrumen. Nah, itu akan saya coba terapkan di perkuliahan, metode itu. Gimana caranya agar mahasiswa itu semuanya aktif, tidak diam saja. Ya, nah,
Tidak ada yang tidak mengemukakan pendapat. Semua harus mengemukakan pendapat. Jadi nanti ini 55 tadi mahasiswa itu akan saya bagi per kelompok minggu depan. Masing-masing kelompok nanti akan diberikan topik diskusi, masing-masing menyampaikan dari hasil masukan dari masing-masing mahasiswa itu akan diurutkan mana diberikan poin penilaian mana yang nilainya bagus sehingga dari masing-masing pendapat itu akan terranking dengan sendirinya mana yang paling banyak disetujui, mana yang sedikit sedang, mana yang sedikit, mana yang tidak ada persetujuan sama sekali. Yang banyak itulah yang merupakan hasil kesimpulan bersama bahwa memang pertanyaan itu jawabannya seperti itu. Ya. Nah, jadi kita mencoba metode itu. Jadi silakan untuk minggu depan ya transformasi pembelajaran digital. Penilaian kita, penilaian perkuliahan selain partisipasi perkuliahan, oke. Sampai di mana? Tadi saya udah ngoceh, ternyata putus ya. Penilaian ya. Di penilaian kita tidak ada UTS dan bukan tidak ada nilai UTS dan nilai UAS-nya itu akan dikonversi dari nilai project. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Kita kan ketinggalan 2 pertemuan ya. Kira-kira ada hari ekstra untuk kita mengejar ketinggalan 2 pertemuan? Kapan kira-kira bisa kita lakukan perkuliahan? Ada nggak hari lain? Ya, silakan didiskusikan dulu ya. Diskusikan kira-kira hari apa untuk menutupi 2 pertemuan tersebut. Baru nanti kita lanjut pertemuan ketiga. Jadi 2 pertemuan saja untuk mengejar ketertinggalan yang 2 minggu kemarin. Jelas perkuliahan kita? Nah, jadi mulai sekarang sudah mulai memikir ya, sudah mulai belajar LMS. Saya kira kalian sudah kenal semua dengan LMS itu ya. Tinggal sebenarnya itu bagaimana membuat sebuah LMS yang lebih lengkap, lebih komplit yang bisa diterapkan untuk pembelajaran ya. Kalau hanya bangun-bangun saja buat misalnya kelas-kelas itu bisa, tapi tinggal nanti tahapan-tahapan yang harus ada di dalam kelas digital itu yang bagaimana? Pengelolaannya seperti apa? Itu mata kuliah ini, pengelolaan kelas digital. Tidak ada pertanyaan? Izin Ibu, Ya. untuk kelompok diskusi itu dibentuk dari sekarang atau baru pertemuan yang akan datang untuk kelompoknya, Bu? Nah, maunya gimana? Silakan mungkin kalian bentuk sendiri ya. Apa saya yang bentuk? Kalau kami bentuk sendiri itu berapa kelompok ya, Bu, kira-kira? Satu kelompok itu 9 orang. Kelompoknya besar. 9 sampai 11 orang. Baik, Ibu. Berarti 5 kelompok lah ya, 11 saja. 11. Ini kan ada 55. Ya kan?
Ada 55, masing-masing 11 kelompok. Mungkin pembentukan kelompoknya diundi saja ya. Nah, undi kalian buat undi ini, ada yang memandu nanti biar lebih adil. Nanti divideokan proses undiannya biar saya tahu. Nah, tinggal saya kirim. Nah, ini yang saya lakukan ini ya. Seperti ini kan bentuk-bentuk kalau kita kan kelas digital itu begitu. Nah, gimana cara memantau kegiatan mahasiswa, kegiatan siswa di luar? Jangan-jangan bentuk bentuk kelompoknya asal-asal saja, misalnya ya. Tahu-tahu lapor, Bu, ini kami sudah diskusi. Mana buktinya kalian memang diskusi fair seperti itu, gitu kan? Nah, saya mintanya dalam bentuk video. Nah, nanti kalian itu gitu kalau di kelas ya. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, ini ada link daftar hadir. Silakan diklik sampai 2 menit ke depan. Izin Ibu, Ya, untuk klik formnya tidak bisa diisi, Bu. Tidak menerima jawaban lagi. belum saya buka ya. Bentar.
Bisa belum? Nggak bisa, Bu. Bisa, Ibu. Belum? Belum, Ibu. Nah, sekarang Sudah bisa, Bu. Sudah bisa, Ibu.
Hari ini pertemuan pertama ya. Ada yang mengisi ini pertemuan ketiga. Tolong diedit yang mengisi pertemuan ketiga. Masih ada satu orang. Sudah semua ya ngisi ya. Saya tutup. Karena sudah berapa menit nih. Ya tutup ya. Oke. Tadi siapa yang ini Putri ya? Penanggung jawab kelas? Hidayah, Bu. Oh, Hidayah. Hidayah. Hidayah tolong screenshot. Boleh, Bu. Ya. Itu teman-teman buka on cam dulu. Satu, dua, tiga. Dah. Ya. Oke, terima kasih ya. Itu pertemuan perdana kita. Mohon diinfokan segera kapan kita akan lakukan perkuliahan. Insya Allah kita perlakukan secara luring di Indralaya sesuai dengan jadwal yang sudah kita sepakati. Insya Allah ya, kalau tidak ada eh, jadwal yang mendadak. Kadang saya ada undangan rapat dan seterusnya itu. Jadi mohon diinfokan kira-kira alternatif untuk pengganti 2 minggu yang sudah kita lakukan, yang sudah kita tinggalkan. Ya, sudah di screenshot ya, tolong nanti hasil screenshot itu buatkan di satu drive pertemuan satu, ini screenshotnya, nanti akan saya cocokkan dengan daftar hadir yang yang online tadi, ya, ditambah nanti kita akan ada daftar hadir offline-nya, ya. Karena kalau saya lihat ini setelah ngisi daftar hadir sudah banyak yang leave meninggalkan kelas. Nah, makanya saya klarifikasi melalui screenshot. Baik, itu saja pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas kehadirannya.
Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Maaf ya. Ya, Ibu.